Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami' ustadzina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan maghfirah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak pernah lelah kita untuk berdoa, untuk senantiasa mudah-mudahan wabah corona cepat berlalu, cepat selesai. Allah angkat wabah ini dari negeri kita. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan, dan juga nggak bosan-bosannya ya Bu, suruh memberikan peringatan ya kepada kita semuanya, karena memang wabah corona ini belum selesai ya. Kalau kata orang kesehatan mas setengahnya juga belum gitu ya, setengahnya juga belum. Tergantung sekarang kitanya dah pada jaga kesehatan kan gitu. Saya yakin ibu-ibu mah mau ngaji dari rumah udah mandi gitu ya, wudu ya, dalam keadaan bersih ya, sehat. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semuanya Bu gitu. Kita yakin kalau duduk di majlis ya, ini termasuk majlis zikir ya Bu gitu. Karena kalau kita duduk di majlis zikir, kata Nabi,
la ya'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffat alaihimul malaikah gitu. Jadi tidaklah duduk seorang dalam satu kaum, dalam satu majelis, lalu dia ngapain? Yadhkurunallaha azza wa jalla, lalu dia berzikir kepada Allah, illa haffat alaihimul malaika, kecuali tidak lain adalah Allah akan ngapain? Ngirim malaikat tuh, haffat alaihimul malaika, diliputi oleh para malaikat. Jadi kita yakin duduknya kita di sini, yang duduk bukan kita doang, malaikat juga ngikut duduk. Kalau kita zikir dia ngikut zikir, kalau kita doa dia ngikut amin. Makanya mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, bahkan malaikat itu kalau ada orang yang lagi nuntut ilmu, dalam riwayat hadis, innal malaikata tadau ajnihataha gitu, li talibil ilmi ridon bima yatlubu gitu. Bahwasanya malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya kepada orang yang nuntut ilmu karena saking ridhonya sama orang yang nuntut ilmu. Dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah menyebutkan, malaikat itu menghamparkan sayapnya karena apa? Tarkut tiron, ya. Dia meninggalkan terbang, nggak bisa terbang. Kan dalam riwayat malaikat punya apa? Sayap. Tapi kalau ada orang zikir, ada orang nuntut ilmu, malaikat nggak bisa terbang tuh. Nyeruluk, jatuh. Turun tuh, ngapain? Sayapnya dihamparkan. Ya, makanya kita duduk ini di atas apa nih? Sayap malaikat. Enak nggak? Enak, empuk. Mukanya orang ngaji pada tidur. Saking enaknya tuh, duduk di atas sayap malaikat. Ridon bima yatlubu, saking ridhonya itu malaikat sama orang yang lagi nuntut ilmu. Makanya kita yakin kalau kita kumpul di majlis zikir, ya haffat alaihimul malaikah, ini diliputi oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan juga bukan hanya malaikat doang, tapi apa? Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, diturunkan rahmat Allah berlimpah gitu. Kepada orang-orang yang duduk di majlis zikir, di majlis ilmu. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa anzala alaihimus sakinah, dan diturunkan kepada kita apa? As-sakinah, ketentraman, ketenangan. Kira-kira ada nggak orang yang duduk di majlis zikir gelisah? Ada. Tenang semuanya, tenang. Tapi pulang dari sini gelisah lagi aja, gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita bukan lagi kagak taat gitu ya, tapi ini bagian daripada ikhtiar kita juga gitu. Ya lagian kalau majelis zikir kagak ada, ya semuanya kagak pada zikir, ya ntar wabahnya mungkinan apa? Ya wabahnya mungkinan rame, itu dia. Ya. Kita ramein lagi dah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ini jadi wasilah kita, ikhtiar kita, doa kita, mudah-mudahan Allah angkat wabah ini gitu. Kita lanjut ya, fikih ya Bu, halaman 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu salatil idain. Arafna hikmata salatil jum'ati wa hiya nafsuha hikmatu salatil idain. Wa qulna inna salatal jum'ati hiya ijtima'un usbu'iyyun. Amma salatul idaini fahiya ijtima'un sanawiyyun yahduruhu ahlul madinati wa dawahiha wa bidzalika yajtami'ul muslimuna fi makanin wahidin wa yakhda'una li ilahin wahidin wa yattajihuna ila qiblatin wahidatin biqulubi mutadhaminatin muta'alifatin fayusbihuna ummatan wahidatan. Adif ila dzalika annal muslimina fi yaumail id fi sururin wa tahni'ah fayataqabaluna liyuhanni'a ba'duhum ba'da wa yusa'idal aghniya'ul fuqara wa yu'allimal ulama'ul juhala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
hikmatu salatil idain, ya. Hikmah, ya, daripada salat 2 hari raya. Hikmah itu apa sih, Bu? Hikmah itu apa? Jadi hikmah itu adalah ya mutiara gitu ya, yang bisa kita ambil ya, faedah, pelajaran gitu ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat id ya. Bisa jadi ibu-ibu ditanya dari masih kecil sampai sekarang udah berapa kali datang membayang id? Berapa kali, Bu? Ya kalau nurutin umur misalkan kan gitu ya, tapi kan bisa jadi terbentur sama apa kalau ibu-ibu haid kan gitu. Ya, orang kalau misalkan akil balik 7 atau 9 tahun, sekarang usianya misalkan 40 tahun, bisa jadi datang sholat id udah berapa? Hah? Udah 60 lebih ya. Itu 2 hari raya kan, id, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kira-kira dari sekian banyak id yang kita hadir, id yang mana yang membawa hikmah kepada kita, yang memberikan pelajaran kepada kita. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjain berulang, akan tetapi kita tidak mengambil hikmah daripada apa yang kita kerjain gitu. Arafna hikmata salatil jumu'ah ya. Kita udah tahu kemarin kan, udah duluan cerita tentang salat Jumat. Kita tahu bahwasanya hikmah daripada salat Jumat, wahia nafsuha hikmatun salatil id, salatil idain, dan dia juga ternyata salat id punya hikmah yang berbeda, walaupun dalam pelaksanaannya ada kemiripan gitu ya. Salat id ada 2 khutbah, Jumat juga ada 2 khutbah, akan tetapi ternyata salat id punya hikmah juga selain daripada apa yang sama dengan salat Jumat. Wa qulna inna salatal jumu'ati hiya ijtima'un usbu'iyun. Ya, dikatakan bahwasanya sesungguhnya salat Jumat itu adalah ijtima'un usbu'iyun. Apa ijtima', Bu? Berkumpul ya. Usbu'iyun, mingguan. Gitu ya. Jumat itu ngumpulnya umat Islam mingguan tuh. Ya, karena di salat-salat lain yang ngumpul juga salat fardu, tetapi dalam salat Jumat berkumpul dalam jumlah yang lebih banyak, usbu'iyun, mingguan. Makanya manfaatkan juga gitu ya. Orang-orang yang sholat Jumat itu memanfaatkan sebagai media untuk menuntut ilmu juga. Makanya di dalam khutbah Jumat ya, selain daripada menyebutkan rukun-rukun khutbah, kalau bisa ada apa? Pelajaran yang disampaikan di dalam khutbah Jumat itu. Karena bisa jadi ada orang yang kesibukannya luar biasa dari Senin sampai Kamis, jadi nggak sempet dia untuk ngapain, mendengarkan hikmah ya, ceramah atau nuntut ilmu. Tapi di sholat Jumat itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa khutbah Jumat isinya adalah berkenaan dengan bukan hanya urusan rukunnya yang disampaikan, tetapi ada pelajaran yang bisa dibawa pulang oleh orang-orang yang sholat Jumat itu. Makanya jangan sholat Jumat khutbah jangan segala apa aja diomongin dan gitu. Kalau bisa ada inti permasalahan yang disampaikan itu yang ringan-ringan aja. Ya kan sholat Jumat siang, orang kalau suruh belajar siang-siang tengah hari gimana, Bu? Gitu. Anak sekolah ini kalau udah siang apa? Udah gelisah kan gitu. Tapi kalau masih pagi-pagi kan masih segar otak. Jadi kalau orang sholat Jumat siang-siang gitu ya, khutbah yang disampaikan urusannya apa? Politik. Mempet kita kan gitu. Khutbah Jumat isinya politik kan gitu. Makanya Jumat itu jadi apa? Ijtima'un usbu'iyun ya, berkumpulnya umat Islam yang mingguan. Amma sholatul idaini, adapun bermula salat 2 hari raya itu, fahiya ijtima'un sanawiyun. Dia adalah berkumpulnya umat Islam itu apa? Sanawiyun ya, tahunan. Kesin ya, Bu. Sanawiyun ya, sanatun asal katanya.
Sanawiyun artinya yang bersifat tahunan. Gitu. Ada yang ngumpul bulanan, ada yang tahunan. Ya, bahkan dalam sholat Id, karena itu merupakan ijtima'un sanawiyun. Kemarin kita sebutkan bahwasanya sholat Id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang utama. Karena itu ijtima'un sanawiyun, makanya ada orang yang biasa kagak sholat ngikut sholat, gitu ya. So, kalau sholat Id begitu, yang sari-sarinya kagak sembahyang ngikut sembahyang, gitu. Makanya kainnya masih gempi banget, baju juga masih gempi, kagak pernah dipakai. Pakainya kalau apa? Iya, kalau orang lebaran doang, sanawiyun. Bahkan ada yang lupa tuh, gitu ya. Lupa apanya? Lupa dia. Biasanya kalau sholat Jumat, sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya. Kalau sholat Jumat, sholat dulu baru khutbah. Terbalik. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat ya. Kalau Id sholat baru khutbah. Ini ada orang sholat Id lagi khutbah dia baru datang. Khutbah baru datang. Khutbah juga udah khutbah kedua tuh. Baru datang, baru ngelar apa? Sejadah. Selesai, orang pada pulang, dia bingung. Lah, kalau pada pulang, ya udah emang udah selesai mau ngapain? Kan belum sholat lah, udah tadi. Gitu. Sholat setahun sekali. Kan begitu. Orang pada lupa. Ada Bu, di sini di masjid kita terjadi itu. Baru ngelar sejadah, kata kok orang pada pulang. Dia pikir kayak sembahyang Jumat. Khutbah dulu baru sholat, kan sholat dulu baru khutbah. Namanya juga setahun sekali ya, gitu. Jadi ijtima'un sanawiyun, ya. Ini dilakukan nggak sama Rasulullah? Dilakukan Bu. Sholat Id, ya, hari raya Id yang pertama kali dilakukan, dirayakan oleh Rasulullah SAW itu adalah di tahun kedua Hijriyah. Ya. Tahun kedua Hijriyah Bu. Itu setelah terjadinya perang Badar. Ya, setelah terjadinya perang Badar. Perang Badar itu kan terjadinya di 17 Ramadan, Bu. 17 Ramadan tuh. Puasa-puasa perang. Gitu ya. Puasa-puasa perang. Bu, kayak apa itu? Perangnya tentang padang pasir lagi. Luar biasa. Orang musyrik jumlahnya 1000. Ya, orang Islam jumlahnya 313. Tapi menang dalam perang Badar itu, luar biasa. Makanya dalam riwayat ketika sholat Id yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah di tahun kedua Hijriah setelah perang Badar itu di tanggal 17 Ramadan, karena saking lelahnya itu ya, perang Badar itu menguras tenaga, Rasulullah itu ketika khutbah sholat Id bersandar kepada Bilal bin Rabah. Diri tapi apa? Sandaran dikit. Karena apa? Saking lelahnya itu Bu. Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan, luar biasa itu. Lagi puasa perang. Itu. Walaupun sebegitu hebatnya itu perang Badar, ternyata apa? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Nabi. Kita pulang ini, baru pulang. Lagi pada istirahat habis perang tuh. Nabi bilang, roja'na min jihadil asghar. Kita baru pulang daripada jihad yang kecil ila jihadil akbar, kepada jihad yang besar. Lawan sahabat bingung. Kalau perang 313 ngelawan 1000, lagi puasa lagi. Ya, perangnya lagi puasa Bu. Ya, kita jangan perang, kita lagi puasa numbuk uli dah. Kira-kira mau lebaran, biasanya kalau mau lebaran numbuk uli. Lagi puasa numbuk uli, kira-kira gimana Bu? Enggak, ntar malam aja dah, habis tarawih. Kan gitu ya, ntar malam habis tarawih. Lah ini perang. Makanya dalam riwayat Rasulullah ketika khutbah bukan yang nggak berdiri, tapi berdiri bukan berarti bersandar penuh, artinya ada tumpuan kepada Bilal bin Rabah. Saking apanya lelahnya. Ya Nabi juga manusia biasa, al-a'radul basyariyah, punya sifat kemanusiaan. Nah itulah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu di tahun kedua daripada tahun Hijriyah gitu ya. Kalau ditanya
kalau orang dulu ya sebelum Islam datang, apakah mereka punya hari raya, Bu? Ya kan kita umat Islam hari rayanya adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Itu yang disyariatkan kepada kita. Nah, pertanyaannya dulu sebelum adanya Islam datang, apakah ada hari raya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu? Ternyata ada, Bu. Jadi ada 2 hari raya juga. Ya, makanya syariat Islam itu ada 2 hari raya, bukannya ngikut-ngikut orang-orang sebelum Islam, bukan. Karena memang tradisi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu memang sangat melekat kepada kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Jadi ada 2 hari raya, yaitu hari raya Nairuz namanya. Yang pertama hari raya Nairuz, yang kedua hari raya Mahrojan namanya. Itu 2 hari raya juga. Tapi setelah Islam datang, 2 hari raya itu diganti. Tetap hari rayanya ada, nggak dihilangin tuh, tetap ada hari raya, tetapi hari rayanya diganti dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Itu ada terjadi juga itu. Kalau ini bicara tentang hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, disebutnya di sini adalah ijtima'un sanawiyun, ya. Ketika ada sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, 2 hari raya itu merupakan ijtima'un sanawiyun, adalah berkumpulnya umat Islam yang sifatnya apa? Tahunan. Itu bukan berarti ngumpulnya setiap setahun 2 kali doang. Artinya ada pertemuan besar gitu yang dilakukan oleh umat Islam yang selama setahun itu ada 2 kali, yaitu adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Yahduruhu ahlul madinati wa dhawahiha. Hadirlah di mana? Di Id itu. Ahlul Madinah, para penduduk Madinah. Apa Madinah? Kota maksudnya, penduduk kampung. Wa dhawahiha, bahkan pinggiran-pinggiran kampung juga. Semuanya, bukan berarti apa namanya yang tinggal di kota-kota besar saja, bahkan di kota-kota kecil semuanya melaksanakan sholat Id. Bu, dalam riwayat Nabi melaksanakan sholat Id yang pertama itu di tahun kedua Hijriah. Nabi ngajak umat Islam keluar dari masjid. Kita lihat Ibu ya, keluar dari masjid. Di mana ngerjainnya? Di fis sahra, di lapangan yang luas gitu, yang agak tinggi cuman. Dalam riwayat itu nyari tanah lapang tapi yang agak tinggi, jadi bukan di lembah gitu, jadi agak yang tinggi sedikit. Karena apa? Ketika itu masjid yang dibangun sama Rasulullah masih apa? Kecil, tidak menampung kan gitu. Makanya ini daripada hikmah sholat Id itu boleh dilaksanakan di mana? Di masjid. Di lapangan boleh nggak? Boleh. Itu Nabi contohin tuh. Karena apa? Ijtima'un sanawiyun, ya, perkumpulannya umat Islam itu yang sifatnya tahunan, udah pasti apa? Jumlahnya banyak. Makanya Nabi ngajak kemana? Ke tanah lapang, tetapi yang agak apa? Agak tinggi tuh. Jadi boleh aja Bu, kita sholat Id di mana? Di lapangan. Bisa nggak? Kalau di Cinere nggak bisa. Di mana lapangan? Nggak ada Bu. Coba dah cari di Cinere lapangan, ada nggak? Ada udah. Jadi di mana? Di masjid, boleh. Sedangkan di masjid nggak menampung, mau bikin di mana? Musola, boleh nggak? Boleh, nggak apa? Karena prinsipnya adalah sholat Id itu mengumpulkan banyak orang. Gitu. Makanya kan kita di masjid sini bikin, di musola bikin teman-teman. Kalau misalkan bisa digabung dalam satu tempat di lapangan ya bisa aja, cuman sekarang nyari lapangan yang susah nanti itu. Wa bidzalika yajtami'ul muslimuna fi makanin wahidin. Dengan demikian berkumpullah umat Islam fi makanin wahidin, dalam satu tempat. Wa yakhda'una li ilahin wahidin. Sama tuh semuanya ngapain? Yakhda'un, khudu', ngapain? Merendahkan diri kita, li ilahin wahidin, kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa
tajihuna ila kiblatin wahidatin, menghadapkan diri kita kepada kiblat yang satu. Sama-sama tuh. Tujuannya adalah apa? Persatuan umat Islam. Kalau kayak begitu romannya apa tuh? Akur ya. Kalau begitu romannya umat Islam tuh berbondong-bondong sama-sama untuk melaksanakan sholat Id dalam jumlah yang banyak. Kalau kayak begitu kelihatannya apa? Umat Islam akur tuh. Padahal lagi diajarin memang kita tuh. Li ilahin wahidin wa yattajihuna ila kiblatin wahidatin, kepada kiblat yang satu, bi qulubi mutadhaminatin muta'alifatin, dengan hati yang apa? Mutadhaminah. Kita ada jaminan enggak untuk saling apa? Muta'alifatin, dalam satu kesatuan. Harusnya bukan hanya dari segi fisiknya saja, gitu ya. Bukan hanya dari segi fisiknya kita sama-sama kumpul dalam satu tempat, akan tetapi harusnya sama semuanya hatinya, gitu. Dalam rangka merendahkan diri kita kepada Allah, gitu. Ini kan yang terjadi sekarang ya begitu ya Bu. Kelihatannya doang, gitu ya. Kelihatannya doang nih satu kumpul. Cuman gara-gara masalah sedikit aja udah pada ribut. Seperti sekarang nih, ya. Ini perlu saya ingatkan juga karena udah masuk tahun politik, ya. Udah masuk tahun politik ini. Gara-gara beda pandangan politik jadi pada pecah. Keluarga jadi pada pecah gara-gara apa? Beda-beda pendapat. Sekarang bebas aja ya Bu. Masing-masing punya hak kok. Cuman gara-gara urusan politik aja pada ribut gitu. Mending kalau kita dapat apa? Mau dapat apa? Gitu. Yang kita ributin kagak, ya dia mah jadi kita juga jadi apa kita kagak jadi apa-apa. Tapi kemarin ributnya kayak apa tahu kan begitu. Paling sekarang nih, kemarin udah daftar ya, udah hari Jumat udah daftar, ada 2 pasangan, ya udah terserah berdasarkan hati nurani. Saya pengennya si A, ya udah silakan. Saya pengennya B, silakan aja. Tapi kalau beda pendapat atau beda pandangan pemikiran politik berbeda, jangan dijadikan apa? Perpecahan gitu. Kalau ngaji ya udah ngaji kan gitu. Sholat berjamaah, politik beda silakan gitu. Lagi diajarin mutadhaminatin muta'alifatin. Lagi diajarin tuh. Jadi yang bersatu bukan hanya fisiknya saja, tapi apa? Hatinya. Gitu. Fa yusbihuna ummatan wahidatan. Dalam umat yang satu ngapain? Fayusbihuna, mereka berpagi-pagi tuh Ibu. Ya namanya sholat Id kan pagi-pagi. Kita udah datang pagi-pagi, luar biasa itu. Kalau kata orang Inggris apa Bu? Apa Bu? Getap. Getap itu, get up. Lu berangkat sembahyang Id biar getap kan begitu. Maksudnya apa? Pagi-pagi dan gitu, nyari tempat nggak keduman, saking banyaknya orang itu. Adif ila dzalika annal muslimina fi yaumail id fi sururin wa tahniah. Nah, adif maksudnya adif itu apa? Suruh ambil manfaat atau suruh ambil pelajaran. Sholat Id kayak begitu tuh, ngumpul dalam satu tempat. Yang kita kumpulin bukan fisiknya doang, hatinya juga. Adif ila dzalika annal muslimin, sesungguhnya orang-orang Islam itu fi yaumil id, di 2 hari raya itu fi yaumail id fi sururin wa tahniah, dalam apa? Surur, kegembiraan. Kira-kira orang kalau masuk lebaran itu apa? Girang apa mepet? Girang Bu. Walaupun bisa jadi ada keterbatasan tapi tetap apa? Hatinya gembira. Gitu. Karena apa? Id, namanya juga Id, kegembiraan. Wa tahniah, dan juga dalam apa? Tahniah. Ini bahwasanya Bu ada kesunahan memang. Di dalam Id itu sunnah hukumnya. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan wah itu nggak ada. Jadi dalam Id itu sunnah hukumnya tusannut tahniah bil Id. Disunnahkan kita untuk mengucapkan selamat di hari raya Id. Sunnah tuh Bu. Kayak kita suka ngucapin ya. Ngapain? Minal aidin wal faizin, kan gitu.
Itu kan bagian daripada tahniah. Ya, selamat lebaran kan gitu. Apalagi sekarang udah apa? Udah pakai WA. Ya lebaran pakai WA doang, kagak pakai ketemu. Kita lebaran apalagi kemarin ya. Lebaran pas lagi ada wabah udah dah rantang kagak. Iya kan? Boro-boro rantang kan gitu. Ya pokoknya dari WA doang kan begitu. Nggak ketemu, udah kata tahun ini kita nggak ketemu dah. Ya kalau apa namanya bagian daripada apanya hadiahnya ya itu sunnah aja ya. Ya boleh juga kan kata Nabi saling memberi hadiah apa? Tahaddu tahabbu kan gitu. Saling memberi hadiah maka akan timbul rasa sayang. Itu saling memberi hadiah Bu. Kan hadiah itu nggak mesti apa, nggak mesti mahal, gitu. Yang penting hal yang baik kasih. Kayak kalau kita lebaran ada tradisi kan, saling ngapain? Nganter kan gitu. Ya kalau zaman dulu emang luar biasa nganternya. Itu rantang sampai berapa kali diganti. Ya maksudnya ganti isi maksudnya. Mau sono isiin, mau sono isiin. Kalau sekarang udah kagak pakai begitu, udah canggih aja udah. Nah, praktis apa? Sembako, bahkan sekarang udah gak sembako lagi, duitnya aja dah. Kadang begitu ya, ada sembako mulu dah, udah banyak, duit aja dah, lah nawar, gitu. Disunahkan untuk tahniah tuh, ucapan selamat tuh sunnah Bu, gitu. Kalau ketemu, cuman memang ya ulama mengingatkan ini, mengingatkan kepada kita. Jadi ucapan selamat juga bukan hanya sekedar ucapan. Itu bagian daripada doa dan juga yang mesti munasabah. Lah ini apa? Lah puasa kagak, tarawih kagak, giliran lebaran ucapin selamat. Lah bagaimana sih? Ada nggak yang begitu? Ada. Paling dulu lagi dia. Puasa kagak, tarawih kagak nih. Jadi bicara tentang minal aidina wal faizin itu cocok buat siapa? Orang yang puasa sama orang yang tarawih. Ya kan minal aidin wal faizin. Yang gitu. Daripada mudah-mudahan itu bagian daripada doa, kita bagian daripada orang-orang yang apa? Aidin. Ada yang berarti kembali. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, sehingga apa? Allah ampunin dosa-dosa yang telah lalu. Makanya apa? Kembali apa? Kembali suci. Karena apa? Dosanya diampunin. Orang yang tarawih ya sama juga. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah itulah yang diampunin dosanya. Pantes jadinya dia kalau apa? Nyobutin apa? Minal aidin wal faizil, pantes bener. Lah dia puasa, lah dia qiyamul lail, tarawih, mendirikan malam-malam Ramadan. Makanya bicara tentang kesunahan tahniah ya. Wa tusannul tahniatu bil aidi itu disunahkan kita untuk mengucapkan selamat. Karena apa? Orang yang dalam rangka merayakan ini itu apa? As-surur tadi apa? Gembira, senang gitu. Annal muslimina fi yaumail id fi sururin wa tahniatin. Dalam hal kegembiraannya dan mengucapkan selamat. Nah, ini ulama menyebutkan udah boleh nih. Udah boleh apa? Ngucapin selamat kapan? Wa yadkhulu waqtuha fi Idul Fitri. Adapun waktunya di Idul Fitri ngucapin selamat kapan? Bi ghurubi syamsi lailatiha. Setelah terbenam matahari ketika malam Id. Udah boleh, Bu. Puasa terakhir nih. Maghrib berarti apa? Malam takbiran. Kita ngucapin udah boleh belum? Udah. Berarti kalau belum ghurubus syamsi, belum terbenamnya matahari udah boleh belum? Belum ada kesunahan. Sunahnya ketika apa? Terbenam matahari di hari Idul di hari terakhir Ramadan, malam takbiran itu udah apa? Udah boleh. Udah sunnah kita ngapain ngucapin selamat ya Idul Fitri, boleh, Bu. Sunnah gitu. Cuman kita kan afdolnya apa, Bu?
Ya, habis turun sholat Id baru tuh udah enak lah, udah lepas semua tuh ya. Nah, tapi padahal ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan itu udah boleh. Kalau itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha, wa fi Idul Adha, adapun hari raya Idul Adha bisubhi yaumi Arafah. Subuh di hari Arafah udah boleh tuh. Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Zulhijjah udah boleh. Cuman kita belum agak sreg banget rasanya ya. Pokoknya turun Id. Tapi itu disunahkan udah boleh di situ. Andai kata ada yang mengucapkan kegembiraan Idnya di hari tanggal 9 bulan Zulhijjah udah boleh itu tahniah. Fayataqabaluna liyuhanni'a ba'duhum ba'dha. Ya, saling menerima apa? Ucapan selamat. Liyuhanni'a ba'duhum ba'dha. Ucapan selamat di antara masing-masing, di antara mereka. Ba'duhum ba'dha. Jadi bukan hanya mengucapkan selamat, tetapi diucapin juga. Saling gitu ya, Bu. Saling mengucapkan selamat ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi kan begitu ya. Doa, banyak doa itu. Saling mengunjungi, itu banyak doa. Memberi hadiah itu juga banyak doa. Jadi walaupun bicaranya sering dibilang kalau di Indonesia emang tradisinya begitu, lebaran bawa rantang, bawa ini. Itu bicara tradisi yang mengikuti daripada sunnah. Karena Nabi mengajarkan ketika kita saling memberi hadiah, maka akan timbul rasa sayang itu. Saling memberi hadiah. Jadi kalau Nabi mensunahkannya memberi hadiah itu memang bukan hanya pas momen-momen tertentu saja, kapanpun gitu ya. Tapi memang apalagi kalau lagi ada momen-momen tertentu itu, ulang tahun misalkan kasih hadiah. Ini nggak ulang tahun nggak apa dikasih hadiah boleh nggak? Boleh. Cuman kadang-kadang kita jadi pertanyaan, lah kan ulang tahun masih lama. Ya emang ulang tahun doang. Kan Nabi ngajarinnya apa? Memberikan hadiah kapan saja kan gitu. Kadang-kadang kita dikasih hadiah malah apa? Curiga ya. Dikasih hadiah nih. Ini ada apa nih? Ada maunya nih, jangan-jangan nih kan begitu. Jangan. Kita husnuzon aja. Ya karena dia lagi ngamalin apa? Sunnahnya Rasulullah saling memberi hadiah kan gitu. Wa yusa'idal aghniya'ul fuqara wa yu'allimal ulama'ul juhala. Ya. Sa'ada yusa'idu, ya, yusa'idal aghniya'ul fuqara. Ya, di hari raya itu karena bagian daripada kegembiraan umat Islam, yusa'idal aghniya, orang-orang kaya ngapain? Membantu, ya, yusa'idal fuqara. Yusa'idal aghniya'ul fuqara. Orang-orang kaya membantu orang-orang fakir, saling berbagi di hari raya. Sunnah tuh gitu. Karena kesunahannya adalah bagian daripada apa? Rasulullah itu kan orang yang paling apa? Luar biasa ya, punya kepedulian ya kepada sesama. Ya bahkan Rasulullah kalau ditanya kaya ya kaya banget gitu. Tapi kehidupannya sederhana karena kekayaannya itu bakal siapa? Ngasih orang. Yusa'idal aghniya'ul fuqara. Bahwasanya ada kesunahan di hari raya Id itu untuk ngapain? Orang-orang yang punya kelebihan berbagi kepada orang yang kekurangan. Wa yu'allimal ulama'ul juhala, dan juga ngajarin, allama yu'allimu. Berbagi, yang kita bagi bukan hanya apa? Yang sifatnya barang saja. Berbagi apa saja dah. Ya apalagi di hari lebaran kita berbagi kebahagiaan dengan saling mendoakan juga. Itu bagian daripada berbagi juga. Wa yu'allimal ulama'ul juhala. Orang-orang alim, orang-orang yang punya ilmu berbagi kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi nggak ngelihat apanya, Bu, statusnya. Kalau orang mau berbagi nggak ngelihat status. Kasih siapa aja deh. Kan gitu. Nggak ngelihat orangnya. Dia mau pelit sama gua. Kan kita begitu ya. Dia mau pelit, ngapain gua bagi? Ya nggak juga. Siapanya kita bagi? Justru yang pelit kita bagi. Jadi apa dia? Dilembutkan hatinya oleh Allah. Ya
itu orang baik amat ya, padahal gua juga gak pernah bagi ya. Besok-besok dia dilembutkan hatinya begitu. Jadi ini bagian daripada hikmah sholat ya, Id. Ternyata banyak sekali hikmahnya. Nah sekarang kalau ini terjadi sama kita, bahkan setiap apa? Setiap tahun ini berulang sama kita. Kira-kira hikmah yang ada di dalam sholat Id, dalam hari raya, yang mana hikmah yang sudah berbekas di hati kita? Kalau dihitung-hitung Bu, dari pertama kali adanya itu sholat Id di tahun 2 Hijriah, ya kira-kira sekarang udah 1440 kali ngapain? Id. Yang Idul Fitri, Idul Adha, kali 2 dah tuh. Udah terjadi segitu Id yang dilakukan. Akan tetapi yang bagi kita berapa? Ya hitungnya buat kita berapa kali. Tetapi yang kita ambil pelajaran hikmahnya ini maksudnya. Apa yang bisa kita ambil dari sono? Kalau itu ternyata hanya berulang saja, hanya menjadi ritual biasa saja. Di dalam Islam bicara tentang syariat, hukum syar'i itu ada kewajiban kita untuk melaksanakan. Kira-kira syariat yang ada pada diri kita, apa yang sudah berbekas di hati kita, apa yang sudah menjadi pelajaran yang kita ambil daripadanya sehingga kita ada perubahan. Ya kalau semakin hari, semakin lama ternyata syariat yang kita lakukan tapi ternyata tidak membawa apa hikmah di dalam diri kita, ya sayang-sayang, rugi kita. Itu kan harusnya apa? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dialah orang yang apa? Rabih. Rabih itu apa? Yang punya keberuntungan. Beruntung. Sama rugi, sama aja rugi Bu. Apalagi lebih buruk. Bukan rugi lagi itu mah. Nah, makanya bagian daripada hikmah sholat Id ini ya kita ambillah pelajarannya. Utamanya buat diri kita dah. Nggak usah buat orang lain. Buat diri kita dulu sama keluarga kita. Syukur-syukur apa yang kita bawa dari diri kita dan keluarga kita membawa manfaat buat orang banyak. Makanya dalam hal ini disebutkan bahwasanya hikmah sholat Id yang ada terjadi ya, pertama kali oleh Rasulullah itu di tahun 2 Hijriyah. Ini diceritakan juga bahwasanya sebelumnya ada 2 hari raya juga tadi ya, Nairuz dan Mahrojan. Tapi ada riwayat lain Bu, bahwasanya ternyata jauh sebelumnya di zaman Nabi Nuh ternyata udah juga ada itu hari raya gitu ya. Jadi bukan di kalangan orang jahiliyah saja, akan tapi zaman Nabi Nuh sudah ada 2 hari raya. Dalam riwayat Nabi Nuh itu kalau puasa sepanjang tahun, puasanya sepanjang, cuma ada 2 hari yang kagak puasa, yaitu hari raya, 2 hari raya itu seperti hari raya Id Adha dan Idul Fitri. Dalam riwayat 2 hari itu Nabi Nuh tidak puasa, tapi selebihnya puasa semuanya tuh. Makanya kalau Al-Quran menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Dalam satu riwayat sebutkan Nabi Nuh tuh puasanya apa? Sepanjang tahun. Kira-kira bagaimana Bu? Kalau syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad ternyata puasa bukan puasa Ramadan gitu, tapi puasanya sama kayak puasa Nabi Nuh, kita sanggup nggak kira-kira? Nggak sanggup ya Bu, ya nggak sanggup, bisa jadi kagak sanggup ya, karena apa namanya, orang dulu itu kan punya apa? Bukan hanya dari segi apanya syariatnya, ternyata orang dulu itu memang punya fisik yang berbeda ya, iya kuat-kuat ya. Kan dalam riwayat Nabi Adam itu berapa dhiro panjangnya? Berapa hasta? Dalam riwayat Nabi Adam itu 60 hasta Bu tingginya. Nanti dalam riwayat Bu, kita masuk surga sama kayak Nabi Adam. Apanya? Tingginya badan kita. Kalau kata ulama situna dhira'an itu 60 hasta, ya kira-kira 130 meter. Ya kan satu hasta segini ya. Sehasta segini. Kalau 60 hasta, hitung aja deh. Ya kata ulama
nanti orang yang masuk surga itu nggak ada yang apa? Nggak ada yang kecil, gede semuanya. Seperti Nabi Adam. Dan juga nggak ada yang tua. Kayak bertanya, nenek-nenek masuk surga nggak? Kagak. Lah kok masuk surga? Karena apa? Dimudahin lagi seperti usianya Nabi Isa. Tuh. Seperti usia Nabi Isa. Nabi Isa berapa usianya ketika diangkat? 33. Tuh, nanti orang yang masuk surga muda semua, Bu. 33. Jadi sekarang yang udah peot, enggak usah apa? Enggak usah sedih. Ditarik-tarik biar kenceng lagi. Ya, dioperasi oleh jangan. Ntar juga masuk surga apa? Muda lagi. Yang udah jelek kata Nabi, yang masuk surga itu dicakepin lagi kayak siapa? Kayak Nabi Yusuf gitu. Ahlaknya ada yang jelek gak? Nggak ada. Ahlaknya kayak ahlak Nabi Muhammad gitu. Suaranya orang masuk surga suaranya nggak ada yang sember, Bu. Suaranya cakep semua seperti suaranya Nabi Daud tuh. Nah, dalam riwayat begitu. Pokoknya orang dulu ya emang gede-gede fisiknya, boleh jadi puasa setahun. Sanggup Nabi Nuh itu puasa setahun. 2 hari doang nggak puasa di 2 hari raya. Selebihnya puasa semuanya. Karena apa? Dari segi fisik juga berbeda. Kan gitu. Makin lama makin kecil kan gitu. Kata dalam sebagian ulama menyebutkan kenapa makin kecil, kenapa makin lemah, karena maksiat yang dilakukan oleh manusia kan gitu. Karena maksiat pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, Qabil membunuh Habil. Setelah itu banyak sekali dosa Fir'aun, ngaku Tuhan. Dan sekarang ada nggak kita dosa Fir'aun? Sama kita lebih banyak ya. Kalau dulu seorang yang ngelakuin dosa Fir'aun seorang, yang ngelakuin dosa Korun seorang. Sekarang banyak banget Fir'aun, banyak banget Korun. Ya makin banyak maksiat. Makanya makin apa kita? Dari segi kualitas makin rendah, makin lemah. Itu makanya hakikatnya terus kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatul kusufaini, adapun salat 2 gerhana. Ya, nanti kita sambung lagi deh. Ceritanya udah lain ini mah, salat gerhana. Allah Subhanahu wa taala alamu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, disunahkan di setiap doa kita ngucapin apa, Bu? Amin. Amin itu kan apa? Istajib du'ana ya Allah, kan gitu. Amin itu kan istajib du'ana ya Allah. Jadi kalau didoain aminin aja, Bu. Kalau didoain yang baik-baik amin aja udah. Kita husnuzon aja. Atau misalkan ada orang doa kita nggak kedengeran. Kan ada suka begitu ya? Orang doa nggak kedengeran atau doanya kagak jelas. Ajidah, sultanik, gitu. Kita husnuzon aja, itu yang diminta adalah yang baik. Kita apa? Amin aja deh. Kita doain kali taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kan gitu ya. Taqabbal minal aidin wal faidin, doain. Amin. Gitu, aminin. Iya boleh, dibalikin juga boleh, kita aminkan dengan doa yang sama juga boleh, gitu. Kadang-kadang kita malah didoain malah ditawain gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu besok dapat uang belanja sehari 1 juta. Oh, lo tahu. Aminin kan, mudah-mudahan jadi doa gitu ya. Jadi tawain. Oh, mustahil. Ya, gak ada yang mustahil ya bagi Allah. Aminin aja dulu. Amin. Gitu. Kalau didoain yang baik, amin. Kan gitu. Apapun doanya, kan gitu. Mudah-mudahan bisa pergi haji. Amin. Amin dulu dah. Amin dulu. Kan gitu. Dari amin kita itu nanti akan keluar apa ya? Keluar banyak energi, Bu. Kan gitu. Jadi apa? Jadi usaha, jadi ikhtiar dan sebagainya. Gitu. Lagi, Bu. Ini saya punya tawaran ya. Ini bukan nantangin saya. Mungkin ibu-ibu kalau dalam pengajian begini ada ibu-ibu yang suaranya mahal gitu ya. Sehingga kalau mau nanya, ya karena suaranya mahal, suara gue mahal gue kagak keluarin. Saya punya tawaran, gini aja gak apa-apa. Mulai minggu depan ibu-ibu nanyanya lewat tulisan aja. Ya, dari rumah nih nulis-nulis.
nanya apa aja bebas, permasalahannya boleh silakan. Bukan saya lagi nantangin, akan tapi kalau saya bisa jawab nanti kita jawab. Jadi bahan diskusi kita gitu ya. Gitu kan bisa jadi ibu ada sesuatu yang pengen ditanya yang permasalahannya di luar daripada ini. Jadi mulai minggu depan ibu tulis aja, ntar kumpulin sini. Kalau waktunya cukup saya jawab, yang belum cukup ntar dijawab di pertemuan selanjutnya kan gitu. Yang meninggal, yang belum akikah siapa? Mantu yang udah punya anak itu. Yang meninggal. Hukum akikah, dia belum akikah, hukumnya gimana? Cukup, udah nggak usah. Jadi kalau bicara akikah itu kan haknya si anak yang menjadi apa? Orang tuanya. Jadi kalau si anak mau akikah sendiri boleh nggak? Boleh aja, tapi minta izin. Tapi hukumnya udah nggak utama, karena utamanya adalah sampai kepada akil balik itu orang tua yang menunaikannya, kan gitu. Kan al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi ya, tudbahu anhu fi yaumis sabi ya. Sunahnya memang afdol begitu. Akikah itu diapain? Di 7 hari. Sunahnya afdolnya gitu. Kalau belum ada ya sebelum dia akil balik masih ada kesunahan yang utama. Ketika udah lewat akil balik udah nggak ada kesunahan yang utama. Tapi mau akikah boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Kalau dia udah meninggal gimana ya? Udah cukup, nggak apa-apa. Gitu. Andai kata mau dibikinin boleh, kagak juga boleh. Ya kan sebetulnya akikah itu dari orang tua kan anak. Misalkan anak ini udah gede belum diakikahin, ya dulu waktu zaman dia masih kecil orang tua emang belum punya kemampuan, izin sama orang tuanya, mak saya mau akikah ya, mau duit mana? Ya saya udah punya penghasilan mampu, ya boleh nggak apa-apa. Kan intinya hak akikah itu selain daripada kalau dalam hadisnya tudbahu anhu fi yaumis sabi wa yuhlaq wa yusamma, ini ada 3 hal yang dilakukan di dalam akikah itu. Ada 3 hal. Yang pertama adalah dipotongin apa? Disembelihin hewan itu, wa yuhlaqu lalu diapain? Dicukur rambutnya, wa yusamma lalu dikasih nama, diresmikan namanya, kan gitu. Bagian daripada doa. Ya Nabi yang menganjurkan kenapa di hari ke-7 ya di awal-awal itu, karena perintah untuk menyembelih itu berbarengan dengan apa? Wa yuhlaqu. Yuhlaqu itu apa? Mencukur. Sampai habis tuh. Karena apa? Rambut yang bareng lahir ya, ketika dia lahir itu yang tumbuh di kepalanya itu, ketika dia lahir kan kena air ketuban, kena darah, ya bisa jadi nanti jadi penyakit dan sebagainya. Makanya kata Nabi, wa yuhlaqu, suruh cukur. Sampai apa? Sampai habis sunnah, untuk membuang itu kotorannya, penyakitnya, biar sehat, biar nanti tumbuhnya bagus, gembel, kan gitu. Wa yusamma dikasih nama. Diapain? Diresmikan namanya. Bisa jadi kan anak belum lahir namanya udah ada. Nah, wa yusamma itu maksudnya apa? Diresmikan namanya, kan gitu. Lalu kalau udah gede mau akikah, potong nggak kambingnya? Potong. Cukur nggak? Lo kagak usah. Lo udah buang kota, nunggu gede-gede. Udah gede gitu dibacain maulid, kelilingin, suruh cukur orang lah. Yang ada bukan dicukur, digisi palanya kalau begitu. Wayu sama, ya udah dikasih sama kan ya. Makanya syariat yang 7 hari itu ya, karena berkenaan dengan ya masih ada rambut yang nempel ketika dia lahir, dan juga sekalian diresmikan namanya. Kalau laki-laki berapa ekor? 2, perempuan 1. Kalau anak laki saya punya sama seekor kambing, boleh nggak? Boleh. Kalau kemampuannya 1 boleh 1. Tapi kalau kemampuannya 2 ya 2. Saya atuh juga belum bisa, setengah doang, kakinya dulu kita potong. Jangan. Jadi Nabi itu waktu mengakikahkan cucunya, cucu ya. Jadi anak Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, Hasan dan Husain itu yang mengakikahkan Nabi itu. Hakun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain kabshan dalam riwayat gitu. Jadi bahwasanya Nabi itu mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Padahal kan anak laki ya. Boleh nggak? Boleh. Karena memang kemampuannya seperti itu. Kabshan. Lah itu ngapa Nabi yang mengakikahin? Kan orang tuanya.
keadaan ekonomi Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ketika itu sangat memprihatinkan. Rasulullah tuh yang akikahkan, boleh nggak apa-apa, engkongnya yang akikahin kan gitu. Ntar kalau apa namanya, kan ada gitu ya, oleh engkong atau kakek yang saking sayangnya sama cucu, apalagi cucu pertama gitu ya, tong pokoknya ntar kalau anak lu lahir gue yang akikahin gitu, atau ntar kalau anak lu lahir gue yang ngasih nama, ada gitu ya gitu. Ada ini pernah terjadi, Bu. Ini cucu pertama ya, karena namanya cucu pertama kan girangnya luar biasa ya, cucu. Ntar kalau anak lu lahir gue yang ngasih nama ya tong, kata anaknya, lo jangan mbak, kan anak saya, enggak kan gue yang akikahin kan gitu. Ya udah, anaknya dikasih nama Izrail, Bu. Jadi kata Nabi, walaupun wayusamma gitu ya, dikasih nama, kalau bisa nama yang baik dengan asma Allah atau nama-nama Nabi itu, Bu. Abdul Malik, Abdullah gitu. Kata Nabi kan, khairul asma'i Abdullah, sebaik-baik nama adalah Abdullah tuh. Cuman kalau sekarang ada anak laki lahir ditamain Abdullah, ada gak? Wah kagak gaul, Abdullah ntar dipanggil Wa'ab lagi gitu, gitu. Abdullah gitu. Padahal paling bagus ya kata Nabi, khairul asma'i Abdullah, Abdul Malik gitu ya, Abdul Razak kan, itu kan paling bagus itu. Lalu apa? Nama Nabi, boleh itu nama-nama Nabi itu. Nama-nama Nabi yang umum yang 25 boleh, atau nama-nama Nabi yang enggak umum yang 25 kan ada nama-nama Nabi yang lain. Seperti nama anak saya tuh yang kedua, Fiyad. Itu ternyata nama Nabi itu Fiyad. Itu nama satu orang Nabi yang tidak disebut dalam apa ya, nabi-nabi yang wajib kita ketahui itu kasih nama bagus ya. Kan banyak nama, Nabi Daniel ada itu, Nabi Samuel ada juga. Cuma nama kita kan Samuel namanya kayak orang anu kan begitu. Nama Nabi juga. Kalau udah tua gitu kayak saya misalnya, saya punya kemampuan akikah apa dulu korban? Kalau udah begini mah korban aja ya, kalau udah tua mah korban aja dah kan gitu. Lebih kalau korban itu lebih syiarnya lebih kelihatan, lebih nyata. Itu, Bu. Jadi boleh aja ya kasih nama, tapi jangan nama-nama yang nama-nama malaikat itu jadi makruh, Bu. Anak namanya Izrail, engkongnya namanya Izrail cucunya. Ya udah, dia rasa deh. Akhirnya dia ngerasain. Akhirnya apa? Pas anaknya udah gede, cucunya udah gede, engkongnya sakit, Bu. Kan rumahnya bisa ya. Langkongnya sakit. Lagi rebahan aja, cucunya datang, bininya bangunin, bang bangun bang, Izrail no datang, mati, engkongnya mati, disangkanya malaikat padahal cucunya datang, salah dia, suruh namanya Izrail, mbak bangun no, Izrail datang katanya, udah mati, padahal yang datang apa? Cucunya tuh Izrail. Jadi makruh ya, Bu, makruh saja gitu. Ada orang kasih nama Izrail, serem amat ya orang gitu. Atau ada orang namanya Jibril, ya ada, makruh saja itu. Ada juga kan Jibril, makruh, Bu, cuma makruh saja. Khawatir nanti ya seperti itu ada hal-hal yang enggak enak. Jibril, ada orang namanya Jibril. Jibril itu apa, Bu? Malaikat yang apain? Menyampaikan wahyu. Makanya pemimpin daripada segala malaikat adalah Jibril. Kalau udah ada Jibril berarti apa? Aman semuanya. Ini namanya Jibril, pas sudah gede dia jadi security. Pas ditanya, ini malam siapa yang jaga? Jibril. Aman dah katanya. Jibril yang jaga, lah aman. Begitu. Itu ya, Bu. Jadi saya kasih penawaran, bukan nantangin saya. Artinya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah bisa dijawab, saya jawab. Yang enggak ya PR buat saya, kan gitu. Jadi berupa apa? Tulisan tadi, Ibu nulis. Udah banyak, Bu. Suruh nanya sebuku loh, Bu. Permasalahan-permasalahan yang ya yang sehari-hari saja yang kita hadapi, yang perlu kita diskusikan. Dulu waktu saya ngaji gini, Bu, kata guru, kalau ngaji, kalau mau nanya, tanya aja, walaupun udah tahu nggak apa-apa tanya. Karena apa? Itu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Kita udah tahu, yang lain
Nah, ketika kita tanya bukan lagi kita ngetes gitu ya. Bukan kita lagi nyari kelemahan orang, bukan. Bisa jadi kita tanya itu sebetulnya jawaban ini buat siapa? Buat orang, buat saudara kita. Kan ada yang lagi kemarin dia nanya sama saya, cuma saya nggak tahu. Saya tanya aja sama guru, dia mah nggak tahu-taunya. Akhirnya kejawab pertanyaan dia. Nah gitu. Mudah-mudahan makin berkembang gitu ya, jadi manfaat gitu. Karena pengajian zaman sekarang sama zaman dulu emang beda, Bu. Kalau dulu orang ngaji sami'na wa ata'na. Sama guru nerangin udah diem aja kita. Mau kayak apa juga, mau nerangin jelas kayak mau kagak begitu dengerin aja dah, kan gitu ya. Bahkan ada dulu kalau ngaji sama guru ada yang kagak nerangin. Ngapain? Baca terjemahin udah. Kan gitu. Tapi saking memelihara adabnya seorang murid kepada guru, takzimnya luar biasa, manfaat ilmu itu luar biasa. Itu. Kalau sekarang bisa jadi ilmu itu rada kurang manfaat gitu. Emang lagi dijelasin dia ngobrol mulu. Iya enggak? Emang dijelasin dia main HP. Walaupun kita udah tahu diem aja. Ini gue udah pernah ini. Itu salah satu ya hilang keberkahan ilmu kan gitu. Ya, kita duduk di majelis ilmu walaupun kita udah tahu ya gitu santai aja. Oh, ya udah. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah ngaji satu kitab sama gurunya 100 kali balik. Yang udah dia pelajarin dia ngaji lagi udah 100 kali balik, Bu. Tapi tetap Imam Syafi'i merasa dia belum tahu apa-apa. Sehingga ketika dia nemuin bab yang sama yang udah pernah dia pelajari, dia menemukan ilmu yang baru yang kemarin belum dia temuin, padahal yang dibaca itu juga tuh. Saking takzimnya sama guru ya begitu. Orang dulu ya begitu ngajinya. Ya kadang ada yang suara gurunya kagak jelas kan gitu ya. Kan gitu. Tenangin. Tapi si murid emang saking takzimnya enggak suuzon, ini ngapa sih guru kagak jelas amat sih. Ya udah hilang itu keberkahan ilmu dah. Kalau orang dulu mengaji ya begitu. Udah sami'na wa ata'na. Kita lihat wah ternyata berkah banget karena pemanfaat ilmunya, karena takzimnya dijaga sama guru. Kalau kita sekarang luar biasa, bocah sekolah ngerasain dah ngajarin bocah di sekolahan, luar biasa itu. Ya kalau sekarang kita ganti, boleh nggak apa-apa metodenya kita ngaji, tapi ada tanya jawab gitu. Itu ya Bu. Nanti silakan aja nanti kalau udah datang pagi-pagi ada yang koordinir yang pomun siapa nih pertanyaannya kita taruh di sini kan gitu. Kalau ada kesempatan waktu ya kita jawab beberapa pertanyaan, selebihnya nanti kita simpen untuk minggu depan. Itu jadi bahan ini juga buat saya. Jadi jadi harus banyak belajar lagi. Ya siapa tahu pertanyaan-pertanyaan itu nanti saya kumpulkan jadi satu buku ya Bu. Ya, buku jadi manfaat juga gitu. Itu ya Bu. Cukup dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Niatin lagi Bu. Pokoknya Ibu hadir kemarin niatnya apa? Silaturahim. Udah itu aja. Ilmu yang didapat ya emang saya punya ilmu. Kalau saya punya ilmu mana ada ilmunya. Yang penting apa? Niatin silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim itu manfaatnya banyak. Kan jarang-jarang ketemu begini ya Bu. Gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.